Beragam persoalan masyarakat terjadi di sekitar kita. Inspirasi Indonesia hadir mengulas setiap permasalahan secara mendalam. Menghadirkan fakta, sudut pandang, dan solusi nyata. Program informatif yang membuka wawasan dan memberi inspirasi. Inspirasi Indonesia setiap Sabtu dan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 13 Juni 2026. Sejumlah informasi yang terjadi di Jawa Barat telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, akibat kenaikan harga BBM non-subsidi, permintaan konsumen terhadap BBM subsidi Pertalite meningkat. Penjualan mengalami kenaikan hingga 30%. 70.000 siswa berpotensi belum mendapatkan kursi di sekolah negeri. Pemprov Jabar akan menanggung biaya pendidikan di sejumlah sekolah swasta. Kanada berhasil menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026. Kanada berhasil meraih poin pertama sepanjang sejarah keikutsertaan di Piala Dunia. Saudara, selain ketiga informasi tersebut, informasi lainnya juga akan kami hadirkan. Bersama saya Gila Hafizi, inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Saudara, kita awali berita pertama. Kenaikan harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax RON 92, membuat permintaan konsumen terhadap BBM subsidi Pertalite meningkat. Di SPBU Jalan Cibaduyut Raya, Kota Bandung, penjualan BBM Pertalite mengalami kenaikan hingga 30%. Permintaan BBM subsidi Pertalite di SPBU Jalan Cibaduyut Raya, Kota Bandung mulai meningkat usai harga BBM Pertamax mengalami kenaikan menjadi Rp16.250 per liter. Sejak 2 hari kebelakang, antrian BBM Pertalite di SPBU ini mengular lebih panjang. Pihak SPBU bahkan melakukan antisipasi dengan mengalihkan titik nozzle pengisian BBM Pertamax ke Pertalite untuk memecah antrian agar tidak tumpah ke jalan raya. Pengawas SPBU Gunawan mengatakan, peningkatan pembelian BBM Pertalite di tempatnya bertugas melonjak hingga 30%. Sebaliknya, permintaan BBM Pertamax menurun hingga 40% seiring kenaikan harga yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai melakukan migrasi ke BBM subsidi. Ada pengalihan peminat, asalnya pembeli Pertamax sekarang menurun sampai 40% lah. Kalau penjualan Pertalite sekarang melonjak sampai 30% lah. Sekarang penjualan Pertalite lebih banyak gitu. Kenaikan harga Pertamax dikeluhkan oleh para konsumen. Pasalnya beban mobilitas mereka dalam kegiatan sehari-hari, khususnya untuk bekerja, menjadi ikut bertambah. Mereka berharap pemerintah dapat menstabilkan kembali harga BBM. Apalagi untuk yang tangki-tangkinya besar itu terasa berat juga ya, apalagi mungkin pengusaha-pengusaha seperti Gojek ataupun online yang lainnya mungkin cukup berat ya. Dan saya sendiri walaupun kerja buruh tetap merasa berat sih, kasihan buat warga-warga yang lain juga. Iya, soalnya kalau pakai bensin yang lain nggak enak ke motornya kan, pertama. Terus kedua, ini pertama kali sih dari pas naik BBM, pertama kali lagi ngisi.
ya pengen lihat gitu berapa, apakah masih sama atau enggak kalau saya ngisi 50.000 gitu. Kayaknya kita lihat dulu ya Teh. Kalau misalkan ini ternyata lebih boros, kayaknya ada mungkin bisa dicampur kali ya. Sementara itu, meski permintaan BBM Pertalite meningkat signifikan, pihak SPBU mengklaim stok Pertalite mereka mencukupi. Dari Kota Bandung, Fitri dan Endi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita mulai langka di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Kuningan. Pedagang mengaku kesulitan mendapatkan pasokan akibat terbatasnya stok dari Bulog sehingga ketersediaan minyak kita di pasar semakin menipis. Di pasar Kuningan, stok minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita di sejumlah lapak pedagang terpantau kosong. Kondisi ini diduga akibat pasokan dari Bulog yang tidak menentu, sehingga pedagang kesulitan mendapatkan stok secara rutin. Akibatnya, para pedagang memilih menjual minyak goreng merek lain yang lebih mudah diperoleh. Dalam beberapa bulan terakhir, salah seorang pedagang mengaku kesulitan mendapatkan Minyak Kita. Kalaupun tersedia, pedagang terpaksa membelinya dari grosir dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi, yakni 15.700 per liter. Sulitnya memperoleh pasokan serta tingginya harga jual membuat pedagang memilih tidak menjual Minyak Kita. Sebagian besar konsumen pun beralih ke minyak goreng curah yang ketersediaannya masih melimpah di pasaran. Di sisi lain, pedagang juga mengeluhkan harga sejumlah kebutuhan pokok yang mulai merangkak naik. Kondisi ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat dan membuat omset penjualan pedagang turun drastis. Harga minyak kita jadi kalau kita ngejual harga dari Bulog ya intinya kita masih bisalah menjual harga dibanderol 15.700. Karena kelangkaan dari Bulog, sementara kita off dulu untuk menjual minyak kita. Karena harga dari luaran atau harga dari grosir, harga minyak kita udah mencapai di angka 220-225. Jadi kita untuk mengecerkan tidak bisa menjual di harga bandrol, harga eceran tertinggi 15.700. Jadi kita menjualnya di angka 19.500 sampai 20.000. Pedagang gimana Bu saat ini Bu? Aman, ada Aman. aja rutin. Berapa jualnya Bu? Yang berapa? Yang 1 liter? 1 liter itu 15.700. 15.700. Ya. Tapi berarti masih stabil ya Bu ya? Ya ada sih, ada. Itu sekarang tapi kosong ya Bu ya? Sekarang yang 1 liter kosong, datangnya 2 liter. Para pedagang berharap pemerintah turun tangan untuk menjamin kelancaran pasokan minyak kita di pasar. Selain itu, mereka juga berharap harga sejumlah kebutuhan pokok yang saat ini cenderung meningkat dapat kembali stabil, sehingga aktivitas perdagangan dan daya beli masyarakat dapat pulih seperti semula. Dari Kabupaten Kuningan, Nana Juhana, TVRI Jawa Barat melaporkan. Berdasarkan hasil pemetaan calon murid baru, setidaknya 70.000 siswa berpotensi belum mendapatkan kursi di sekolah negeri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan solusi dengan menanggung biaya pendidikan di sejumlah sekolah swasta yang bekerja sama dengan mereka. Pendaftaran pemetaan calon murid baru atau PCMB 2026 resmi ditutup tadi malam. Hasil entry data menunjukkan sebanyak 444.000 calon murid telah terpetakan. Berdasarkan pemetaan tersebut, setidaknya sebanyak 70.000 siswa berpotensi belum terakomodir di sekolah negeri. Untuk itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menjalin kerjasama dengan sejumlah sekolah swasta yang dapat menampung calon murid yang tidak masuk sekolah negeri. Pemprov Jabar dalam hal ini akan menanggung sepenuhnya biaya siswa tahun ajaran 2026-2027 di sekolah swasta yang menjalin kerjasama dengan mereka. Saya sampaikan ya bahwa data siswa yang terpetakan dari entry data PCMB itu ada 444.000 siswa yang sudah terpetakan. Dari peta tersebut kami sudah bisa membaca ada potensi 70.000 siswa yang belum bisa terakomodir di sekolah negeri. Untuk itu pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta. Dan sekolah swasta yang menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, siswa yang bersekolah di situ terhitung tahun ajaran 2026-2027, biayanya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Orang tua
tidak perlu mengeluarkan uang lagi. Gubernur menekankan bahwa komitmen ini dilakukan Pemprov Jabar karena pendidikan merupakan tanggung jawab negara. Sementara itu, pengumuman PCMB 2026 telah dibuka pukul 1 siang tadi. Hasil PCMB dapat dilihat di laman resmi SPMB Jawa Barat, sehingga orang tua dan siswa tidak perlu datang ke sekolah untuk mengetahui hasil pemetaan. Demikian, tim redaksi TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, Jawa Barat hari ini akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya, di antaranya. Wamen Perindustrian pastikan industri tekstil mampu bersaing. Sesaat lagi di Jawa Barat hari ini. Mau kuliah di kampus bergengsi? UGJ jawabannya. Kampus dengan akreditasi unggul di Jawa Barat. Kiprah UGJ selama 65 tahun menjadi bukti nyata ketangguhan UGJ untuk dunia pendidikan. Mulai mimpi globalmu di UGJ. Ikuti berbagai program student exchange, mulai dari program beasiswa Kemenlu Taiwan atau NSPST hingga program beasiswa Erasmus Plus ke Eropa. Khawatir biaya? Tenang, UGJ punya segudang beasiswa untukmu dari S1 sampai S3. UGJ bermitra dengan berbagai perguruan tinggi dan industri top dunia. Jadilah generasi unggul bersama UGJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa TVRI di seluruh Nusantara dan bagi seluruh pencinta sepak bola di dunia dan di Indonesia. Segera kita akan menyaksikan momen pertandingan sepak bola dunia FIFA World Cup 2026 melalui siaran resmi di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Inilah kesempatan untuk kita semua menikmati seluruh pertandingan sepak bola berkelas dunia secara gratis, resmi, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. TVRI sebagai lembaga penyiaran publik hadir untuk memastikan bahwa euforia Piala Dunia dapat dirasakan pemirsa di seluruh Indonesia. Ini adalah pesan dan juga semangat Bapak Presiden untuk memberikan hiburan yang bermakna untuk masyarakat. Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital, mengajak pemirsa semua, yuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026 hanya di layar TVRI Nasional dan TVRI Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggung tertinggi sepak bola dunia kini hadir di layar TVRI. Jadilah bagian dari keseruannya. Nonton bareng dan dukung tim jagoanmu. Setiap minggu dini hari di pendopo TVRI Jawa Barat. Katanya Argentina lawan Korea. Katanya Norwegia ketemu Kanada. Jangan cuma dengar katanya, scan di sini dan lihat jadwal resminya. Seluruh dunia menunggu ini. Tempatmu siap jadi saksi. Momen besar seperti ini tak datang dua kali. Scan di sini, jadilah bagian dari euforianya kini. Saudara, Anda kembali menyaksikan Jawa Barat hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Di tengah tantangan persaingan dan dinamika pasar global, pemerintah optimistis industri tekstil nasional masih memiliki prospek yang menjanjikan. Keyakinan tersebut disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia saat meninjau proses produksi di PT Gajah Angkasa Perkasa, Kota Bandung. Pemerintah menilai industri tekstil Indonesia masih memiliki daya saing kuat dan peluang besar untuk memperluas pasar ekspor. Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Faisal Riza, meninjau langsung aktivitas produksi di PT Gajah Angkasa Perkasa yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bandung. Dalam kunjungannya, Faisal Riza melihat langsung seluruh rantai produksi, mulai dari pengolahan benang, pembuatan kain, proses pewarnaan, hingga produksi pakaian jadi. Menurutnya, anggapan bahwa industri tekstil merupakan sunset industry atau industri yang sedang meredup tidak sepenuhnya tepat.
Aktivitas produksi yang masih berjalan dengan baik menunjukkan bahwa industri manufaktur nasional tetap memiliki daya tahan dan prospek yang positif di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Pemerintah juga menilai produk tekstil Indonesia masih mampu bersaing dengan negara-negara produsen tekstil dunia, baik dari sisi kualitas maupun daya saing harga. Selain itu, terbukanya akses pasar ekspor ke kawasan Eropa menjadi peluang besar bagi industri tekstil nasional untuk meningkatkan volume penjualan dan memperluas jangkauan pasar internasional. Kepada masyarakat bahwa gonjang-ganjing mengenai ekonomi kita itu di fundament ekonomi, di pabrik, di industri itu sebenarnya nggak ada pengaruh kecil lah kalau nggak ada pengaruh kecil. Buktinya seperti di pabriknya Pak Dedi ini, Gajah Group ini, terus melakukan produksi, terus mensuplai pasar, terus memenuhi kebutuhan demand, itu hampir nggak ada. Sementara itu, Direktur Gajah Group, Dedi Zain, menyebut industri tekstil memiliki peran strategis dalam menyerap tenaga kerja. Saat ini, Gajah Group mempekerjakan lebih dari 3.000 karyawan yang menjadi penopang perekonomian ribuan keluarga. Di tengah persaingan industri yang semakin ketat, perusahaan juga terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan daya saing produk. Salah satunya dengan mengembangkan seragam militer berteknologi tinggi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun ekspor. Kita bisa lebih menawarkan produk-produknya kita ke luar negeri dan ekspor terutama untuk lebih dikenal gitu. Pabrik kita tuh eksis dan mempunyai kualitas barang yang mungkin bisa dipakai baik dengan negara-negara yang kerjasama dengan Indonesia, terutama di bidang militer, seragam-seragam militer. Kita tuh seragam kita udah yang terbaik di Indonesia. Pihak perusahaan berharap kunjungan Wakil Menteri Perindustrian ke PT Gajah Angkasa Perkasa dapat menjadi sinyal positif bagi kebangkitan industri tekstil nasional. Dukungan pemerintah dinilai penting untuk menjaga iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan daya saing industri di tengah persaingan global. Dengan dukungan kebijakan yang berpihak pada industri nasional serta semakin terbukanya akses pasar ekspor, industri tekstil Indonesia diyakini masih memiliki peluang besar untuk terus tumbuh dan menjadi salah satu kekuatan manufaktur unggulan di kawasan Asia. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, ratusan hektar sawah di Desa Pada Asih, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, mengalami krisis air akibat rusaknya saluran irigasi dan jaringan pipanisasi. Kondisi yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun ini membuat para petani kesulitan mengairi lahan, bahkan sebagian sawah tidak lagi produktif. Kerusakan saluran irigasi tersier dan jaringan pipanisasi yang terdampak longsor menyebabkan pasokan air ke area pertanian desa pada kurang. Akibatnya, sekitar 400 hektar sawah dari total 717 hektar lahan pertanian mengalami kekurangan air. Para petani mengaku harus bergantian bahkan berebut air saat musim tanam tiba. Pasalnya, air yang mengalir ke sawah terbatas. Diketahui kerusakan irigasi ini telah terjadi lebih dari 2 tahun. Kondisi itu membuat distribusi air dari hulu hingga ke hilir tidak berjalan optimal dan berdampak pada menurunnya hasil pertanian serta penghasilan masyarakat yang mayoritas menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Lahan pertanian ke bawah ke situ ya nggak berproduksi, susah air. Sampai ke daerah kalau ke situ ke ini sampai ke Kampung Cibogo. Sementara itu, pemerintah desa Pada Asih mengaku hampir setiap musim tanam menerima keluhan serupa dari para petani. Namun keterbatasan anggaran membuat perbaikan menyeluruh belum dapat dilakukan. Saat ini, pemerintah desa bersama kelompok tani hanya dapat melakukan pengaturan distribusi air secara bergilir agar lahan pertanian yang terdampak tetap mendapatkan pasokan air meski terbatas. Kalaupun ada dana di desa itu kan peruntukannya tidak semata-mata ada uang langsung kita terapkan. Itu kan peruntukannya sudah dibahas di Musdus, sedangkan untuk keadaan darurat
kita masih kekurangan lah. Pemerintah desa berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat untuk memperbaiki jaringan irigasi dan pipanisasi yang rusak sehingga produktivitas pertanian dapat kembali meningkat dan perekonomian warga membaik. Dari Kabupaten Sumedang, Aang Andanugraha, TVRI Jawa Barat melaporkan. Tradisi hajat laut masih rutin dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai selatan, salah satunya di Kabupaten Pangandaran. Tradisi ini merupakan warisan turun-temurun dari para leluhur yang kini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Beginilah suasana kemeriahan tradisi hajat laut yang masih dilestarikan oleh warga pesisir pantai Pangandaran. Berbagai ornamen dan corak warna menjadi hiasan khas yang melengkapi gelaran tradisi hajat laut. Tradisi hajat laut biasanya dilakukan 1 kali dalam setahun, tepatnya pada bulan Muharram dalam tahun Hijriah. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Sugeng Yudhistira mengatakan, tradisi hajat laut merupakan salah satu bentuk syukur para nelayan atas berkah dan limpahan rezeki yang berasal dari laut. Selain itu, para nelayan juga memanfaatkan momentum hajat laut untuk mendoakan nelayan lain yang telah gugur di laut saat mencari nafkah. Hajat laut sendiri itu adalah bagian dari acara ini yang pada umumnya semua pantai, semua destinasi wisata, semua kelompok nelayan itu melaksanakan kegiatan ini. Di tempat yang sama, anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Adi Rumina, menyoroti tradisi hajat laut yang merupakan warisan para leluhur. Menurutnya, warisan tersebut harus dijaga serta dilestarikan agar tidak punah. Tidak boleh dihilangkan. Nah, tradisi kebiasaan ini akan menjadi salah satu juga mencerminkan bahwa kita masyarakat itu saling bersyukur atas segala nikmat dari alam yang sudah kita rasakan. Momentum hajat laut yang digelar setahun sekali di Kabupaten Pangandaran kini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Di momentum hajat laut kali ini, ribuan wisatawan berbaur bersama masyarakat ikut memeriahkan tradisi tahunan tersebut. Dari Kabupaten Pangandaran, Entang Saifur Rahman, TVRI Jawa Barat melaporkan. Dan kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan tradisi hajat laut dalam segmen Dialog Jawa Barat hari ini. Saudara, tradisi hajat laut bukan hanya menjadi warisan budaya masyarakat pesisir, tetapi juga telah berkembang menjadi daya tarik wisata yang mampu menarik perhatian masyarakat luas. Dan kita akan membahasnya bersama Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Ada Bapak Sugeng Yudhistira. Selamat sore, Pak Sugeng. Selamat sore, Kang Gilang. Sehat? Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Pak sudah berkenan hadir dalam Dialog Jawa Barat hari ini Pak. Kita bahas terkait dengan tradisi hajat laut Pak yang setiap tahun ini mampu menarik ribuan pengunjung ke Pangandaran. Kemudian bagaimana pemerintah ini memastikan bahwa acara ini tidak hanya menjadi perayaan tahunan tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan Pak bagi masyarakat pesisir. Baik, Kang Gilang, betul tadi bahwa hajat laut itu sudah menjadi salah satu warisan budaya terbenda yang telah ditetapkan di Kabupaten Pangandaran, dan ini memang tradisi yang sudah turun-temurun dilaksanakan oleh para nelayan gitu. Dan tadi memang kita tidak hanya melaksanakan hajat laut ini sebagai satu kegiatan rutin tahunan, tapi bagaimana bahwa kegiatan ini akan berdampak terhadap keberlanjutan ekonomi di Kabupaten Pangandaran. Kita tahu bahwa di pesisir Kabupaten Pangandaran itu salah satu destinasi wisata yang menjadi primadona di Kabupaten Pangandaran. Artinya bahwa kegiatan ini kita suguhkan sebagai satu atraksi budaya atau event-event yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Tentunya dengan diadakannya event ini akan mendatangkan para wisatawan, dan di pesisir pantai ini kan banyak
pelaku-pelaku usaha, tidak hanya nelayan saja akan hilang, Ya. kan ada pengusaha pedagang, ada rental ATV, ya Hmm. kuda, kemudian ada perahu pesiar. Nah itu mungkin nanti itu akan menjadi salah satu kegiatan yang bisa menjadikan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Pangandaran. Nantinya ketika banyak pengunjung, artinya bahwa pelaku usaha ini juga kan insya Allah akan mendapat dampak daripada ramainya pengunjung ke Pangandaran. Itu Kang Gilang. Ya, ini daya tarik yang sangat luar biasa dan juga potensial di Pangandaran ya Pak ya. Artinya masih terus dilaksanakan. Pak Sugeng, hajat laut ini memiliki nilai spiritual, budaya dan juga sejarah yang kuat bagi masyarakat nelayan. Bagaimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran ini menjaga agar tradisi ini tidak kehilangan makna akibat tuntutan komersialisasi pariwisata nih Pak? Betul. Ya, Kang Gilang. Tadi hajat laut itu memang sudah menjadi satu tradisi. Tapi bagaimana ketika itu tradisi ini bisa tetap lestari dan terjaga? Kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selalu mensupport kepada kegiatan-kegiatan tersebut. Tadi disampaikan bahwa hajat laut ini kan sudah menjadi salah satu warisan budaya tak benda yang sudah mendapat penghargaan bahwa menjadikan salah satu kesenian atau tradisi yang sudah tercatat di nasional bahkan Kang. Bahkan ini sudah diusulkan ke kegiatan deretan-deretan Ken yang event-event nasional di tahun 2026 dan selanjutnya. Mudah-mudahan dengan itu tradisi ini bisa terus didukung dan tidak hanya oleh pemerintah daerah aja, tapi dari pusat Kang. Ya. Itu mungkin Kang. Ya baik, ini tentunya akan terus dilaksanakan dengan berbagai juga inovasi dan juga aturan yang memang sudah ada di pemerintah gitu ya. Dan di tengah persaingan destinasi wisata Pak Sugeng yang semakin ketat boleh dibilang, apa keunggulan hajat laut Pangandaran yang mampu membedakannya dari festival budaya pesisir di daerah lain Pak? Betul Kang, bahwa destinasi wisata Pangandaran jadi tidak hanya pesisir saja Kang, tidak hanya alam saja, tapi memang kita budaya juga menjadi salah satu daya tarik. Tadi budaya ini akan menjadikan salah satu daya tarik wisata. Dan kami kemas bahwa setiap event ini tidak hanya melaksanakan ritual atau satu kegiatan syukuran, karena hajat laut itu esensinya adalah kita menjadikan salah satu momen untuk kita bertasakur lebih nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada nelayan khususnya, tapi kepada seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Pangandaran. Nah, kami kemas bahwa ini tidak hanya prosesi hajat laut saja, tapi kami ada event-event atau kegiatan-kegiatan lainnya sebagai pendukung. Misalnya kami juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengadakan lomba-lomba, baik lomba puisi, lomba mengarang sejarah Pangandaran, kemudian lomba menggambar. Ini adalah salah satu inovasi yang kami lakukan di setiap tahunnya, mungkin berbeda kan, kegiatan-kegiatan mendukungnya itu seperti itu. Jadi memang ada beberapa variasi dan juga rangkaian acara yang cukup spesifik ya Pak ya? Kita juga di tahun ini akan ada lomba pindang gunung, lomba tumpeng, setiap SKPD dan rukun nelayan. Ini kan menjadikan salah satu kegiatan yang tadinya menjadikan momen lain lah, bisa nanti pengunjung itu bisa menikmati apa sih pindang gunung dan melihat pindang gunung seperti apa. Walaupun kami tidak menyediakan secara banyak, tapi minimalnya pengunjung yang hadir dari luar, wisatawan dari luar bisa mengenal bahwa pindang gunung seperti ini dan bisa mencicipi lah minimal seperti. Ya, ini sangat menarik sekali saya rasa Pak Sugeng. Kemudian banyak juga Pak wisatawan datang hanya saat acara puncak acara berlangsung. Nah, apakah juga pemerintah sudah memiliki strategi agar momentum hajat laut ini dapat meningkatkan kunjungan wisata sepanjang tahun, bukan hanya musiman saat event-event tertentu saja Pak? Ya betul Kang, tadi kebetulan pada hajat laut ini kan kita di hari Selasa ya Kang, jadi artinya bahwa tidak bertepatan dengan hari libur weekend ya, kita di weekday gitu, artinya bisa menambah lama tinggal si pengunjung tersebut, para wisatawan yang dari luar. Jadi nanti ketika malam minggu
Kita wisatawan datang akan berlanjut, oh nanti ada event pajak laut nih. Kita mulai dari hari Senin, Kang, dari tanggal 15